Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Pak. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, Bapak ingin mengecek keadaan kalian semua. Apakah ada yang hadir? Semua Pak, semua. Pada semangat mengikuti pembelajaran pada siang hari ini ya. Ya. Jadi untuk pembelajaran pada siang hari ini itu terkait tentang ayat dan hadis tentang pola hidup sederhana dan pelestarian lingkungan. Nah, yang akan kita bahas pada siang hari ini yaitu terkait pelestarian lingkungan. Tujuan pembelajaran pada siang hari ini yaitu setelah mempelajari pembelajaran ini peserta didik diharapkan mampu membaca ayat dan hadis dengan baik dan benar, menjelaskan arti kandungan ayat dan hadis, menunjukkan perilaku hidup sederhana, menjelaskan pentingnya menjaga lingkungan, dan yang terakhir yaitu membiasakan perilaku peduli lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum melanjutkan pembelajaran yang lebih jauh, Bapak ingin menampilkan sebuah video untuk kalian tonton. Disimak baik-baik ya. Yang main HP tolong dilihat dulu. Buang sampah pada tempatnya ya. Sekolah kita harus bersih. Tanam pohon untuk bumi. Ayo rawat lingkungan. Yuk jaga bumi kita setiap hari. Nah, kalian kan sudah melihat video barusan ya. Apa yang kalian tangkap dari video barusan, Mbak? Mbak ya? Pelestarian lingkungan. Betul, Mbak ya? Jangan buang sampah di sungai. Betul. Harus membuang sampah pada tempatnya. Betul sekali. Jadi kita sebagai seorang muslim itu dianjurkan agar dapat melestarikan lingkungan seperti dalam Al-Futuh yang berbunyi al-fatu minal iman. Nah, itu sudah jelas ya, karena sebagian iman itu adalah menjaga kebersihan. Sudah jelas. Pelestarian lingkungan dalam Islam. Islam mengajarkan prinsip-prinsip komprehensif untuk menjaga keseimbangan ekologi dan keberlanjutan bumi sebagai amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
Coba tempatnya bisa dibacakan yang nomor 1. Badaron wa al-lahiron. Tidak ada kerusakan yang ditimbulkan dan tidak ada kerusakan yang dibalas. Nah, jadi konsep ini melarang setiap tindakan yang menyebabkan bahaya atau kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain termasuk lingkungan. Nah, di sini sudah jelas ya, kita disuruh untuk menjaga lingkungan. Dan yang kedua, Mbak, tolong dibacakan. Hingga al-mawar menghidupkan dan mati. Nah, menghidupkan lahan mati itu seperti kita menanam pohon. Nah, itu kan sebagai seorang muslim itu harus selalu menjaga bumi. Yang ketiga yaitu Hirza al-bi'ah, yaitu menjaga lingkungan hidup. Yang keempat yaitu fasad al-ard, ataupun kerusakan di muka bumi adalah haram. Sudah jelas haram. Nah, seperti dalam surat Al-A'raf ayat 56, larangan merusak bumi, yaitu wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khaufan wa ta'aman inna rahmatallahi qaribam minal muhsinin. Yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya Allah Maha dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, ayat ini menjelaskan atau menegaskan larangan keras bagi manusia untuk melakukan kerusakan di bumi, terutama setelah Allah menciptakan dan menyempurnakannya dalam keseimbangan ekologis. Nah, adapun di surat Ar-Rum nanti bisa kalian baca sendiri di LKPD. Nah, ini pola hidup sederhana. Pola ini bisa kita terapkan di keseharian kita. Salah satunya itu menghemat air, menghemat energi, tidak membuang makanan, beli sesuai kebutuhan ya, jangan berfoya-foya. Kemarin kan kita sudah membahas tentang berfoya-foya. Nah, ini salah satu larangan agar kita dapat melestarikan lingkungan dengan cara pola hidup sederhana. Yang terakhir yaitu transportasi umum, itu perlu kita tingkatkan lagi. Lanjut, Pak. Lanjut. Nah, hikmah dan manfaat pola hidup sederhana dan pelestarian lingkungan. Yang pertama yaitu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu kehidupan yang lebih seimbang dan tenang. Yang keempat menjaga keberlangsungan hidup generasi mendatang, dan yang terakhir menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Nah, komitmen kita untuk masa depan bisa dibaca Mbak yang pojok. Nah, jadi apa yang kita lakukan pada hari ini itu bisa berdampak untuk generasi muda atau generasi yang akan datang di masa depan. Nah, sebelum Bapak tutup pertemuan pada siang hari ini, Bapak ingin memberikan sebuah kata-kata atau sebuah kalimat. Bumi adalah rumah kita. Mari jaga ia dengan cinta dan kesederhanaan. Setiap tindakan kecil kita hari ini adalah warisan besar untuk besok. Nah, sebelum Bapak menutup, Bapak ingin memberikan tugas untuk kalian kerjakan, nanti bisa digumulkan di pertemuan yang akan datang. Iya, Pak. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Semoga kalian paham dan bisa mengamalkan pembelajaran pada pagi siang hari ini. Amin. Mungkin cukup sekian pembelajaran pada siang hari ini. Bila ada kurangnya itu mohon maaf. Bila ada lebihnya bisa diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak.